Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Tear of the Sun yang dirilis pada tahun 2003. Film ini murni bergenre aksi perang yang katanya diangkat dari kisah nyata yang terjadi di benua Afrika. Film ini menceritakan tentang penyelamatan warga negara Amerika yang berada di area konflik, di mana pemerintahan sedang kacau balau dan terancam dapat menimbulkan perang saudara. Langsung saja, tanpa basa-basi terlalu panjang, biar tidak penasaran seperti apa ceritanya. Ini ceritanya. Opening movie diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam terjadi di negara Nigeria. Konflik, kerusuhan, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Permasalahan yang mendasari ialah permasalahan antara etnik. Di negara tersebut terdapat ratusan kelompok etnik, sehingga perang saudara sering kali terjadi yang tercatat dalam sejarah. Gejolak ketegangan yang sudah lama terjadi pun akhirnya memuncak, dipicu oleh aksi kudeta yang dipimpin oleh Mustafa Yakubu yang menentang keberadaan presiden terpilih yaitu Samuel Azuka. Ia melakukan pemberontakan dan penyerangan. Diberitakan akibat dari peperangan tersebut menyebabkan ratusan ribu orang terbunuh. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi dan mencari tempat perlindungan dimanapun berada. Kelompok Mustafa Yakubu telah mengambil alih hampir seluruh wilayah dan menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Karena ketegangan di negara itu tidak kunjung pulih, maka melalui kedutaan yang berada di sana, pemerintah Amerika Serikat mengambil sikap untuk mengevakuasi seluruh warga negaranya dari negara tersebut. Scene kemudian berlanjut di suatu tempat, yakni lepas pantai Afrika. Kita berkenalan dengan Letnan Aka Waters, komandan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, Navy SEALs, yang bersama dengan timnya baru saja berhasil melaksanakan misi evakuasi. Mereka mengevakuasi duta besar mereka dan beberapa warga negara Amerika yang berada di Nigeria. Kemudian bertemu dengan atasan mereka bernama Kapten Bill Rhodes. Mereka kembali mendapatkan penegasan penting. Priority tasking. Mereka kemudian berkumpul dan menerima arahan dari atasan mereka. Tujuan utama mereka diperintahkan untuk menemukan dan mengevakuasi seorang tenaga medis yang berkebangsaan Amerika bernama Dr. Lena yang berada di sana dalam misi kemanusiaan. Tujuan kedua, mereka juga diminta mengevakuasi seorang pendeta dan 2 orang suster yang berada di sana karena melarikan diri dari zona konflik perang yang sedang terjadi. Berdasarkan informasi dari intelijen mereka, diberitahu bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 prajurit Mustafa Yakubu yang menyebar di seluruh kawasan zona konflik. Mereka dilengkapi dengan persenjataan tempur yang telah mereka rampas dari pemerintahan di sana. Operasi pun dimulai dengan menggunakan pesawat angkut militer. Mereka diterjunkan pada malam hari. Di dekat tepi hutan Amazon, tempat di mana keempat target misi mereka berada. Di tepi sungai, Letnan Waters langsung menyekap seorang warga dan kemudian meminta wanita itu untuk mengantarnya menemui Dr. Lena, yang saat ini sedang berada di ruang operasi pasiennya bersama dengan 2 suster target operasi mereka. Bertemu dengan Dr. Lena, Waters kemudian memberitahunya tujuan kedatangan mereka yang hanya ingin mengevakuasi warga Amerika di sana. Akan tetapi, Dr. Lena hanya mau pergi jika para pengungsi dan pasiennya ikut pergi bersama mereka. Letnan Waters kemudian menghubungi pusat komando, memberikan laporan terkait dengan permintaan Dr. Lena. Setelah adanya percakapan, dia memutuskan dan mengizinkan untuk membawa serta pasien dan para pengungsi yang masih sehat untuk menempuh perjalanan. Di pagi harinya, mereka pun mengumpulkan para pengungsi yang sehat untuk bersiap memulai evakuasi. Namun, kedua suster dan pendeta memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan para pengungsi dan pasien yang terluka. Jalanan pun dimulai menempuh perjalanan ke titik penjemputan sesuai rencana melalui hutan belantara. Setelah menempuh seharian perjalanan, di malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat untuk membaca situasi sambil memulihkan kembali tenaga. Tidak lama kemudian, bahaya pun mulai mengintai. Banyak yang berjaga di sekitaran area peristirahatan. Lake
melihat beberapa pasukan musuh yang berjalan mengarah menuju ke tempat mereka. Rombongan pengungsian pun diminta untuk segera berpindah tempat dan bersembunyi masuk ke dalam semak-semak hutan untuk menghindari para musuh yang melintas. Sedangkan para pasukan Waters memantau pergerakan musuh dan mencari jalan yang aman untuk dilalui. Setelah keadaan mulai aman, Letnan Waters segera memerintahkan Lake untuk segera bergerak membawa rombongan. Mereka pun bergegas bergerak maju meninggalkan area itu dan mencari tempat peristirahatan yang lebih aman. Esok harinya, para pemberontak tiba di tempat para pengungsi dan pasien yang tersisa. Bertemu dengan pendeta, rintihan pendeta memohon belas kasihan diabaikan begitu saja oleh pimpinan pemberontak. Tanpa belas kasihan, para pemberontak pun menghabisi mereka semua. Di saat yang sama, setelah menempuh perjalanan sejauh 12 km, mereka akhirnya tiba di titik berkumpul tempat penjemputan helikopter. Anggota pasukan Waters segera menghubungi pilot helikopter. Pasukan Star One melaporkan bahwa mereka saat ini telah berada di posisi. Mereka pun menandai lokasi mereka dengan melempar bom asap ke tempat titik pendaratan helikopter. Tidak lama kemudian, 2 helikopter penjemput pun datang untuk mengevakuasi mereka. Namun, hanya 1 helikopter saja yang melakukan pendaratan. Rupanya, Letnan Waters telah membohongi Dr. Lena. Pada kenyataannya, mereka hanya akan mengevakuasi Dr. Lena saja. Dan dengan marah, Dr. Lena pun tidak bersedia pergi meninggalkan para pengungsi. Namun, Letnan Waters tetap memaksa Dr. Lena untuk masuk ke helikopter. Sementara para pengungsi, mereka biarkan tetap tinggal di titik penjemputan dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Go! 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 Let's go now! Let's go! Terlihat raut sedih dan kecewa dari para pengungsi yang ditinggal helikopter terbang. Tidak lama kemudian, helikopter yang terbang dan melintasi di atas pemukiman yang dihuni 2 sister dan seorang pendeta beserta para pengungsi lainnya. Mereka diperlihatkan pembantaian dan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para pemberontak. Dr. Lena pun histeris tak kuasa menahan kesedihannya karena mengetahui rekannya dan para pengungsi habis terbunuh. Setelah melihat kejadian itu, Letnan Waters dan para pasukannya mulai tersentuh hatinya. Mereka menyesali perbuatan yang dilakukannya karena telah pergi meninggalkan para pengungsi. Letnan Waters akhirnya berubah pikiran. Sebagai komandan pasukan, dia pun mengambil keputusan yang bertentangan dengan misi dan perintah atasannya dengan memerintahkan pilot untuk putar haluan kembali untuk menjemput para pengungsi yang mereka tinggalkan. Let's turn it around. Melihat kembalinya Dr. Lena, para pengungsi pun bahagia. Akan tetapi, karena keterbatasan kapasitas muat pada helikopter, sebagian pengungsi diangkut oleh helikopter dan sisa pengungsi lainnya akan mereka kawal hingga ke perbatasan Kamerun dengan berjalan kaki. Letnan Waters kemudian kembali menghubungi pusat komando untuk meminta 3 helikopter penjemputan untuk mengevakuasi para pengungsi. Namun, respon dari pusat komando negatif alias ditolak. Permintaan evakuasinya ditolak karena alasan keamanan. Mereka menghentikan penerbangan ke Nigeria. Scene selanjutnya, para pemberontak yang terus bergerak menemukan jejak keberadaan mereka. Para pemberontak pun bergerak maju dengan gesit dan cepat memasuki hutan untuk mengejar. Para pasukan Amerika dan para pengungsi beristirahat di tengah hutan. Melihat para pengungsi, sisi kemanusiaan para pasukan Letnan Waters pun terlihat. Mereka membagikan makanan mereka kepada para pengungsi yang saat itu hanya memakan makanan seadanya. Lalu, mereka mendapatkan sinyal keberadaan para pemberontak yang terus bergerak maju mengejar mereka. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di dekat perkampungan penduduk dan kembali mereka menyaksikan kekejaman para pemberontak. Mereka dengan sadis menyiksa dan membunuh masyarakat yang berada di sana. Letnan Waters pun memerintahkan timnya untuk bergerak memasuki perkampungan itu untuk menghabisi para pemberontak. Walaupun dengan jumlah personil yang ala kadar dan sangat terbatas, akan tetapi dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, serta karena mereka terlatih, mereka pun berhasil menghabisi para musuh yang berada di sana satu persatu. Setelah berhasil melumpuhkan para pemberontak, mereka kemudian kembali beristirahat di tengah hutan Nigeria. Esokan paginya, Solo memberitahu Letnan Waters bahwa pergerakan musuh semakin mendekat. Estimasi perkiraan selambatnya 2 jam. Kemudian para pemberontak akan menemukan mereka jika mereka tidak segera bergerak. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa para pemberontak bisa tahu dan melacak keberadaan mereka dan terus membututi mereka? Solo meyakini bahwa di antara para pengungsi ada seseorang yang mengirimkan sinyal keberadaan mereka. Akhirnya, Letnan Waters pun memerintahkan pasukannya untuk memeriksa satu persatu para pengungsi.
Lalu, tiba-tiba, seorang pengungsi berusaha melarikan diri, LT! dan keyakinan Slow ternyata benar. Pengungsi itu memiliki alat pemancar sinyal, dan dia pun akhirnya mengakui kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena keluarganya sedang dalam penyanderaan para pemberontak. Dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu dari sekian banyak informan yang memberikan informasi kepada para pemberontak tentang keberadaan Arthur Azuka. Dan terungkap bahwa di dalam rombongan para pengungsi terselip seseorang yang akan terus menjadi target buruan para pemberontak dimanapun dia berada. Dia adalah Arthur Azuka, seorang putra Presiden Samuel Azuka yang berhasil selamat. Presiden Samuel Azuka lebih dari sekedar presiden negara, tetapi juga merupakan kepala suku. Maka dari itulah para pemberontak mengejar Arthur untuk memutuskan garis keturunan darah suku mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Lieutenant Waters memutuskan untuk tetap terus mengawal para pengungsi hingga ke perbatasan Nigeria dan Kamerun. Sementara itu, para pemberontak semakin mendekat mereka. Lalu Kapten Rogers menghubungi dan memberitahu mereka dengan keikutsertaan Arthur dalam rombongan mereka akan menjadi masalah besar, karena Arthur dianggap kriminal oleh rezim pemerintahan yang baru dan menjadi target utama, sehingga menjadi risiko dengan misi mereka. Kapten Rogers memintanya untuk segera membawa pasukannya kembali dan meninggalkan para pengungsi, dan meminta mereka untuk tetap terhubung dengan pusat komando, karena dia berjanji akan memberikan dukungan udara secepatnya jika memungkinkan. Namun, Lieutenant Waters tetap bersikukuh akan mengawal para pengungsi sampai tujuan dan tidak akan meninggalkan mereka. Lieutenant Waters kemudian meminta pendapat dari para pasukannya satu persatu, dan mereka pun setuju dengan keputusan Lieutenant Waters. Lalu mereka pun bergerak melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Kamerun. Di saat yang sama, pasukan tambahan para pemberontak terus berdatangan untuk memburu dan menyerang Lieutenant Waters dan timnya. Lake yang berada di depan memantau pergerakan musuh. Tanpa disadari, akhirnya tertembak dengan peluru yang menembus bahunya. Lake segera memberitahu timnya bahwa dia tertembak, sehingga aksi saling serang pun tidak dapat dihindarkan lagi. Baku tembak yang sangat dahsyat dari berbagai arah, lemparan granat yang saling menghujam satu sama lainnya. Dalam pertempuran itu, Lieutenant Waters harus kehilangan satu orang pasukannya, yaitu Slow, yang terkena luka tembak yang cukup parah, yang akhirnya dia pun meninggal. Melihat situasi yang makin mencekam dan jumlah pasukan yang tidak berimbang, Lieutenant Waters pun kemudian memotivasi Arthur dan para pengungsi lainnya untuk mengangkat senjata dan berperang bersama dengan mereka. Para pemberontak kembali menyerang mereka sehingga perperangan pun kembali tak terhindarkan. Salah satu pasukan Lieutenant Waters menghubungi pusat komando untuk segera mengirim bantuan dari udara. Sembari menunggu bantuan dari udara, Lieutenant Waters bersama pasukannya memandu para pengungsi agar tetap terus bergerak. Melihat ada pengungsi yang terjatuh dan tertinggal, Lake berusaha menyelamatkan pengungsi itu. Akan tetapi, akhirnya Lake juga tertembak oleh peluru pemberontak. Tidak hanya Lake, pasukan Lieutenant Waters, Flea juga tertembak tepat di lehernya. Satu persatu, tim dari Lieutenant Waters tertembak. Pasukan pemberontak semakin membabi buta dengan meluncurkan rudal tangan ke arah rombongan Lieutenant Waters. Di tengah serangan yang semakin tidak terbatasi, rombongan Lieutenant Waters terus berjalan melewati sungai kecil. Di tengah keputusasaannya, akhirnya bantuan dari pasukan udara semakin mendekat. Lieutenant Waters segera memerintahkan salah satu pasukannya untuk segera melemparkan tanda asap untuk memberitahu keberadaannya kepada pasukan udara Amerika. Setelah pasukan udara mengkonfirmasi keberadaan posisi Lieutenant Waters beserta pasukannya yang tersisa, pasukan udara segera membumi hanguskan seluruh pasukan pemberontak. Lieutenant Waters, Z, Doc, dan Red bahu-membahu bangkit dan bergerak menuju gerbang perbatasan. Saat helikopter angkatan laut mendarat di Kamerun, walaupun dalam keadaan terluka, Lieutenant Waters dan beberapa pasukannya berhasil membawa sisa para pengungsi selamat sampai di gerbang perbatasan Kamerun. Kapten Rogers memerintahkan agar gerbang dibuka dan membiarkan tim Lieutenant Waters dan para pengungsi untuk masuk. Kapten Rogers juga berjanji pada Lieutenant Waters akan menemukan dan mengurus jasad tim Englewan yang gugur dalam pertempuran tersebut. Para pengungsi begitu senang bisa bertemu kembali dengan para anggota keluarga mereka yang berada di sana. Mereka pun merayakan kebebasan mereka dari para pemberontak dengan berjanji bersama sambil mengelilingi Arthur Azuka, sambil mengangkat tangannya dan berseru merdeka. Arthur pun larut dalam sukacita bersama para pengungsi lainnya. Dan film pun selesai.